Media pembelajaran dapat berupa objek fisik, teknologi, atau kombinasi keduanya. Dirancang untuk mengkomunikasikan informasi secara efektif dan memfasilitasi pemahaman serta referensi konsep pembelajaran. Klasifikasi media pembelajaran mencakup berbagai kriteria seperti jenis, yaitu auditif, visual, audiovisual. Yang kedua dari input, yaitu input luas atau terbatas. Yang ketiga bentuk, 2 atau 3 dimensi. Dan kompleksitas, yaitu sederhana atau kompleks. Media juga dapat diklasifikasikan berdasarkan sifatnya, seperti media auditif, visual, audiovisual, daya jangkau, cara pemakaian, dan relevansi dengan kondisi siswa. Media pembelajaran yang relevan untuk sekolah dasar meliputi media grafis, audio, proyeksi, audiovisual, dan teknologi. Media grafis menarik perhatian dan membantu memahami materi dengan lebih mudah. Sementara media audio hanya dapat didengar. Proyeksi media memungkinkan interaksi langsung dengan media pesan, sedangkan media audiovisual dapat digunakan melalui indera penglihatan dan pendengaran. Media teknologi seperti komputer dan internet juga digunakan di SD. Pemilihan media pembelajaran yang relevan di SD harus mempertimbangkan kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, ketetapan penggunaan, ketersediaan dan kualitas yang baik. Media pembelajaran yang tidak sesuai atau yang kurang cermat dalam pemilihan dapat menghambat proses belajar siswa. Selanjutnya, fungsi dan manfaat klasifikasi media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran yang pertama, memperjelas dan memperkaya atau melengkapi informasi yang diberikan secara verbal. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan perhatian siswa untuk belajar. Yang ketiga, menambah variasi manajemen materi, meningkatkan keingin-tahuan siswa, kemudahan materi untuk dicerna dan lebih membekas sehingga tidak mudah dilupakan siswa. Kemudian manfaat dari media pembelajaran yaitu memudahkan pemilihan media pembelajaran, memperjelas fungsi media pembelajaran, mempercepat proses belajar, memperjelas tujuan pembelajaran, dan memperjelas cara menggunakan media pembelajaran. Yang keempat, pemilihan media pembelajaran. Terdapat pertimbangan dalam pemilihan media pembelajaran agar dapat memotivasi minat peserta didik untuk dapat aktif dalam proses pembelajaran sehingga menghasilkan pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik. Beberapa penyebab pendidik dalam memilih media pembelajaran yaitu yang pertama, bertujuan untuk mendemonstrasikan materi, yang kedua, memberikan pemahaman dengan bentuk autentik dan konkret. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok 3. Kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Kita buka 2 sesi. Sesi pertama 3 orang penanya. Persilakan. Ya, sekali lagi bagi teman-teman yang ingin bertanya di
kesempatan 15 menit bagi kelompok 3 untuk mencari jawaban dan memberikan jawaban. Baik, dipersilakan kepada kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami akan menjawab pertanyaan dari Dewi mengenai apakah media grafis sudah diterapkan dalam pembelajaran. Menurut kelompok kami ya, karena media grafis itu berupa gambar atau foto, sketsa, diagram, grafis, kartun, poster, peta atau probe, papan, panel, dan papan buletin. Bagaimana saudara? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Beatrix. Berikan satu contoh media pembelajaran 3 dimensi. Contohnya yaitu patung diorama, yaitu siswa membuat patung diorama dari alien atau makhluk lain yang dapat dilihat dari berbagai arah, yang dapat membantu siswa memahami konsep, struktur, dan bentuk objek. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nilis mengenai kenapa perlu klasifikasi dalam media pembelajaran. Nah, klasifikasi sendiri di sini yaitu pengelompokan. Jadi mana media yang cocok digunakan dalam pembelajaran di SD? Kan tidak semua media cocok digunakan di SD. Contohnya media pembelajaran yang relevan digunakan di SD seperti media grafis, media audio, media proyeksi, media audiovisual, dan media teknologi. Contohnya media teknologi di sini yaitu seperti komputer, internet, juga dapat digunakan SD, tapi tidak semua SD dapat digunakan karena contohnya di kampung tidak bisa menggunakan semacam alat teknologi karena tidak memadai. Terima kasih. Baik, kita akan membuka sesi kedua. 2 orang penanya dipersilakan. Ya, sekali lagi bagi teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Dipersilakan kepada saudari Novian Kesendana. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya itu saya ambil dari jawaban Anda dalam jawabannya, kalau media pembelajaran di kampung itu pasti tidak sesuai dengan yang misalnya dari segi alat elektroniknya itu tidak memadai. Adakah solusinya dari kalian untuk supaya anak-anak di kampung itu tetap bisa belajar seperti anak-anak itu kan meskipun media kampungnya itu tidak memadai. Terima kasih. Terima kasih.
pembelajaran dengan disesuaikan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Dipersilakan kepada kelompok 3 diberikan 20 untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan teman-teman. Skip. Baik, dipersilakan kepada kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Novianti Sentana mengenai apakah solusi agar anak di desa dan di kota tetap mendapatkan pembelajaran yang sama meskipun media berbeda. Contohnya kalau di kampung siswa itu kan diajar mengamati langsung contohnya tumbuh-tumbuhan. Kalau di kota kan padat bangunan tuh jadi pasti menggunakan media alat bantu. Contohnya tuh kayak ditampilkan melalui PPT, jadi kayak tidak bisa mengamati langsung tentang tumbuh-tumbuhan. Baik, bagaimana saudara Novianti, apakah jawabannya diterima atau masih ada tanggapan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nota. Bagaimana cara memilih media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia? Guru harus mempertimbangkan kualitas media pembelajaran yang relevan, akurat, dan menarik yang disesuaikan dengan karakteristik siswa. Contohnya, menggunakan bantuan media audiovisual, buku, dan permainan edukatif. Bagaimana saudara Okta, apakah jawabannya diterima atau masih ada tanggapan? Terima. Ya baik teman-teman, demikianlah hasil presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas teman-teman yang sudah bertanya kemudian diberikan jawabannya.